Saya mau katakan kepada kita bahwa hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan, itu adalah bukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah iblis sedang menggoda kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jikalau kita selalu hari-hari kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, hidup dalam kecemasan yang berlebihan, perhatikan, itu bukan kehendak Tuhan. Iblis sedang menggoda kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada umatnya. Tuhan tidak pernah memberikan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan kepada umatnya. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Di bawah satu perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat yang ke-10 sampai 14, kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang berbahagia, yang telah membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta juga memelihara firman ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu surat Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus secara khusus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat sedang berada di dalam penjara atau sedang berada di dalam tahanan, yaitu di kota Roma. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kurang lebih 2 tahun Rasul Paulus menuliskan surat ini. Salah satunya, ada 4 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama itu adalah kitab Efesus, dan yang kedua adalah kitab Kolose, dan juga Filemon, dan yang terakhir ini adalah kitab Filipi yang sedang kita baca. Nah, ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ada di kota Roma, di tahanan, di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang topik yang akan kita renungkan sepanjang bulan ini, ialah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang sifat manusia pada dasarnya tidak pernah merasa puas apa yang dilihat mata, tidak pernah merasa puas apa yang didengar oleh telinga. Perlu kita mengingat bahwa ada 2 sifat manusia. Yang pertama adalah tipe yang pertama pada umumnya adalah tipe yang selalu bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Ada tipe orang juga yang merasa puas dengan apa yang sudah ada, selalu merasa cukup dengan apa yang sudah ada, dan selalu sukacita dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi ada tipe orang yang demikian, selalu merasa puas, selalu sukacita, selalu bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Ya, contohnya adalah puji Tuhan, sekarang saya sudah dipercayakan kesehatan oleh Tuhan dan juga seluruh keluarga. Selalu bersyukur. Ada orang juga yang, ya puji Tuhan, hari ini masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur nyenyak. Tidak seperti orang yang di luar sana yang susah untuk makan, susah untuk minum, apalagi tidur karena mungkin dililit oleh utang yang banyak misalnya. Ada orang juga yang selalu bersyukur, puji Tuhan telah diberikan pekerjaan ini untuk menunjang keluarga. Jadi orang itu selalu bersyukur. Orang juga selalu bersyukur di mana walaupun banyak masalah,
Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu membuka jalan. Jadi ada tipe-tipe orang yang demikian, selalu bersyukur apapun yang dialami. Tetapi tipe yang kedua adalah selalu merasa tidak puas, selalu merasa kekurangan yang berkelebihan, selalu merasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada, selalu mengeluh dan bersungut-sungut yang berkelebihan. Jadi ada tipe-tipe orang yang demikian, selalu tidak cukup dan itu berkelebihan, selalu bersungut-sungut yang berkelebihan. Nah, kira-kira kita di tempat ini, baik anak-anak maupun juga kita orang tua, kita sedang berada dalam posisi yang mana? Apakah kita tipe orang yang selalu bersyukur karena mungkin Tuhan telah percayakan kesehatan, baik dalam pribadi maupun dalam keluarga? Apakah kita selalu bersyukur masih kita bisa menikmati hidup sehari-hari, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bekerja, masih bisa juga menolong orang lain? Apakah kita yang orang selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh? Nah, saya percaya bahwa kita tipe yang pertama, yang selalu bersyukur dengan hidup kita. Amin. Saya mau katakan kepada kita bahwa hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan, itu adalah bukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah iblis sedang menggoda kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jikalau kita selalu hari-hari kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, hidup dalam kecemasan yang berlebihan, perhatikan, itu bukan kehendak Tuhan. Iblis sedang menggoda kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada umatnya. Tuhan tidak pernah memberikan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan kepada umatnya. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh di dalam dosa. Maka dengan demikian dikasih oleh Tuhan, kita perlu berhati-hati hal yang demikian.